Ya, oke, thank you Kak Ray. Ya, Ya, saya akan lanjutkan. Kalau tadi Kak Ray lebih banyak bicara tentang kelas, tapi dalam Sabda Akademi sendiri itu bukan hanya tentang kelas, baik online ataupun offline, tapi salah satunya adalah juga tentang PA. Nah, ini kerjasama juga dengan tim yang lain, nanti mungkin akan dibicarakan, maksudnya akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi yang akan saya jelaskan di sini salah satunya adalah terkait dengan AI Square. Atau ini adalah salah satu PA dengan AI. Nah, ini adalah logonya. Kalau Bapak Ibu Saudara semua lihat kan di sebelah itu kan ada AI, AI, dan di tengahnya itu ada cross-nya. Harapannya memang kita tepat sasaran gitu. Maksudnya dalam menggunakan AI, eh, kita punya pola untuk kita bisa ber-PA dengan AI. Dan langkah-langkahnya ini ada 4 ya, Bapak Ibu Saudara semua. Ada awali investigasi, ajaran, dan implementasi. Yang dimana keempat metode ini, keempat langkah ini, itu fokus pada, kita namanya kasih prompt itu namanya fokus gitu. Yang pertama F-nya itu tentang format, objektif, konteks, user usage, spice, spesial, specific, style. Nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin baru dengar atau mungkin agak-agak lupa, nanti bisa saja berkunjung ke situs ai.sabda.org. Nah, di situ ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana prompt yang fokus itu. Nah, di sini kita awali metodenya itu dengan awali amati Alkitab apa adanya. Jadi di tahap yang pertama ini kita awali PA dengan membaca, menyimak, ataupun mengamati Alkitab secara teliti. Nah, ini akan saya lanjut saja, ini detailnya. Jadi bagian pertama Bapak Ibu bisa melakukan, ini bisa terintegrasi dengan Badeno ya. Jadi kalau Bapak nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang metode Badeno atau nanti Bapak Ibu bisa memilih. Yang spesial dari Badeno ini adalah Bapak Ibu boleh memilih sesuai dengan cara belajar. Kalau tadi Pak Purnawan sempat mention juga kan tentang cara belajar. Nah, jadi ada beberapa pilihan, ada baca, ada dengar, ada nonton, bisa disesuaikan. Ini untuk langkah pertama. Setelah itu nanti kan bisa melakukan pengamatan terhadap isi, konteks, dan juga poin-poin penting. Di bagian bawah ini ada salah satu ada contoh prompt yang fokus yang bisa digunakan. Nanti mungkin teman-teman admin bisa kasih di live chat. Nah, yang kedua itu adalah tentang investigasi atau kita akan menggali lebih dalam. Kalau tadi kan hanya menyimak, tapi ini kita akan menggali lebih dalam dan bisa dimulai dengan pertanyaan 5W plus 2H. Seperti yang tadi Pak Purnawan sempat apa demokan gitu kan. Kita perlu cari dulu 5W plus 1H atau plus 2H-nya gitu. Jadi kita akan tahu konteks seputar teks yang akan kita PA-kan. Nah, yang selanjutnya adalah ini lebih ke pribadi, jadi tentang ajaran atau apa artinya untuk aku gitu. Jadi ini merupakan salah satu refleksi pelajaran apa yang kita bisa ambil dan mungkin akan di dalamnya itu terdapat teguran atau peneguhan ataupun dorongan dari firman yang udah kita baca atau tadi kita sempat gali tadi. Dan ini juga bisa menggunakan bantuan AI untuk misalkan pertanyaan refleksinya atau lain sebagainya. Dan yang terakhir itu implementasi, pasti setiap PA butuh implementasi, butuh aplikasi. Kalau di salah satu metode kan SABDA itu butuh aplikasinya juga. Bagaimana kita dari pelajaran-pelajaran yang tadi kita dapat itu kita mengimplementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam konteks hidup kita. Nah, itu tadi 4 langkah yang bisa dilakukan. Kalau mungkin saya kecepatan nanti bisa lihat arsipnya karena ini kita lakukan beberapa kali. Nah, ini ada juga beberapa pengalaman ber-PA dengan AI Square. Jadi nggak cuma sekali ini kita baru berikan, udah berkali-kali pas Go AI dan sebelum-sebelumnya pun kita sempat lakukan. Jadi bisa berkunjung saja ke situs ai.sabdo.org. Nanti ada bagian Go AI untuk AI Square. Nah, ini salah satu bagian, bukan hanya kita mengajarkan, tapi sebelumnya pun kita belajar tentang bagaimana cara kerja metode ini. Jadi kita training internal antara staf Sabda, terus juga kita pernah melakukannya di SMA 1. Kita lakukan 2 kali, karena yang bagian pertama itu terkait dengan Daniel, yang bagian kedua itu terkait dengan bagaimana kita menggunakan AI untuk ber-PA, dan yang kita pernah lakukan juga di SMP 1 Surakarta. Nah, itu
beberapa yang pernah kita lakukan. Tapi bukan hanya tadi PA dengan AI, tapi kita pun tadi seperti yang Pak Max bilang gitu, kalau kita fokus untuk mentraining gitu. Kalau bagian yang menyiapkan bahan kan sudah resources ataupun tim labs gitu. Tapi kita bagian yang untuk bagaimana orang-orang bisa menggunakan AI, terutama untuk penggunaan dalam pelayanan. Dan ini adalah banyak sebenarnya training-training yang sudah kita lakukan, mulai dari teori dan praktek sampai juga derivatif sampai multiplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau lihat semuanya itu bisa ada kita ada satu seri namanya seri AI Talk. Jadi fokusnya itu sebenarnya sebagai media pembelajaran. Jadi hal-hal yang seputaran AI dan pelayanan dan gereja itu akan kita bahas di seri ini. Ini dan di beberapa seri ini sebenarnya kan kalau sampai sejauh ini tuh lebih dari 10 seri yang udah ada tadi sempat dibilang sama Ibu Evi. Dan ini beberapa seri yang mungkin bisa kita rekomendasikan gitu. Kita coba kategorikan untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali dengar atau mungkin kebingungan ini aku harus mulainya dari mana untuk belajar AI seri AI Talks ini gitu. Nah, itu bisa dimulai dengan kita beri nama seri dasar gitu karena ini fondasi pertama kali kita memikirkan tentang AI gitu. Memikirkan tentang AI bagaimana, apakah AI bisa digunakan, makanya kalau di sini kita lihat serinya itu kan AI Forga tanda tanya. Dari ketiga event ini, kita mulai bergumul, kita mulai diskusi, apakah bisa AI digunakan untuk pelayanan, kalau bisa pun bagaimana, sehingga setelah seri dasar ini atau kategori dasar ini adalah kategori implementasi, di mana ketika kita sudah, oke, ternyata AI bisa digunakan untuk pelayanan sama dengan teknologi lain seperti internet ataupun website ataupun apps dan lain sebagainya gitu. Dan kita coba implementasikan AI itu ke dalam masing-masing bidang. Kalau aku bisa bilang ini bidang pelayanan gitu karena bukan hanya sekolah minggu aja, tapi diterapkan di gereja, di studi Alkitab, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu, kita juga punya kategori khusus gitu. Maksudnya di sini kita kategorikan Natal dan Paskah khusus karena itu isinya adalah fokus untuk bahan-bahan Natal ataupun seputaran Natal. Dan kalau Paskah, ini kan kita sedang bahas seputaran tentang Paskah. Dan di kategori selanjutnya ini yang coming soon, yang akan datang, yang sudah terjadi kan yang AI dan 2024, strategi-strategi prompting, dan nanti akan ada media prompting juga. Jadi kita nggak hanya fokus untuk bagaimana membuat teks yang baik, tapi bagaimana juga membuat media yang baik. Bagaimana juga menggunakan media-media yang ada untuk bisa digunakan dalam pelayanan. Dan yang terakhir ada juga seri Go AI. Ini yang seperti tadi saya sempat katakan, ada AI Square, ada juga kita pernah melakukan workshop AI untuk khotbah, multiplikasi khotbah, dan yang akan datang itu AI Quotient. Nah, ini nanti semuanya Bapak Ibu bisa akses saja di ai.sabda.org. Nanti semua sudah lengkap di situ. Eh, Bisa diklik saja sesuai dengan event yang Bapak Ibu inginkan gitu. Dan untuk selanjutnya, tadi kan saya sempat bilang untuk AI Square, tapi ada satu juga PA yang bisa kita lakukan, terutama dalam konteks Paskah ini di badeno.sabda.org. Untuk itu saya akan berikan ke Ibu Evi yang akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana menggunakan Badeno dengan AI ini.